Alright, teman-teman sekalian, sampailah kita pada part terakhir dari video ini, yaitu dengan ion exchanger atau ion exchange prosesnya. Ketika kita mendesain, ada satu parameter penting, yaitu selectivity coefficient. Ataupun ketika kita order resin, nanti akan ada data-data penting di sana. Selain kapasitas, ada juga selectivity coefficient-nya. Jadi koefisien selectivity ini menunjukkan tren dari resin untuk kemudian mengikat ion-ion tertentu di dalam air. Bagaimana kecenderungannya? Karena begini, ion-ion yang di dalam air yang mau kita pertukarkan itu kan ada banyak ya, artinya ada anion, ada kation, ada, kemudian kationnya pun ada yang monovalen, ada yang polivalen, kemudian ada yang plus 2, plus 3, plus 1 ya. Maka secara umum yang nanti akan kemudian lebih dulu ditukarkan adalah yang afinitasnya lebih tinggi ya. Misalnya ada Ca12, ada 12 dulu akan ditukar, baru kemudian yang monovalen. Baik yang anion kation sama seperti ini. Jadi yang valensinya tinggi akan dipertukarkan lebih dulu daripada yang lebih rendah. Dan ini urutannya ada di setiap properties resin yang kita pilih. Misalnya ini adalah copolymer resin ya, dengan persentase ada 4%, 8%, 10% ya. Ini nanti akan ada spek masing-masing. Misalnya di sini untuk resin ini kita misalnya ada ionnya ada Pb, Ca, Mg, maka nanti yang akan lebih dulu ditukarkan adalah Pb-nya dulu. Pb-nya dulu ya. Kenapa Pb-nya? Karena ini selectivity-nya koefisiennya adalah lebih besar, 4,97 banding Ca-nya. Kalau Mg-nya berapa? Mg-nya lebih kecil lagi ya. Na-nya lebih. Tapi ini nilai ini adalah based on cation H+-nya ya. Ini nilai relatif seperti ini ya, dibandingkan terhadap H+-nya. Ini 8%, 10%, 16%. Ini berbeda dengan tadi, kalau sudah perhatikan ya, dengan yang tadi beda ini. Nah, ini jenis resinnya lain ya. Strength scale for cation and 8% cross-linking strong acid resinnya. Ya ini perhitungannya bukan H+, tapi terhadap lithiumnya, Li+. Dari mana tahunya? Ini selektifnya 1, berarti ini nanti perhitungan ini based on lithium ini. Kalau ini anionnya based on mana? Cl ya, bisa yang lain dihitung berdasarkan Cl. Ini memang bisa beda tergantung resinnya di mana kita beli. Yang anion juga sama di sini. Anion ini berdasarkan hitungannya based on OH minusnya ya. Ini nilainya 1. Kalau nanti ada sulfat, ada nitrat, ya mana dulu yang akan lebih dipertukar jika lihat dulu sulfatnya 85, nitratnya NO3 ya. NO365. Berarti sulfatnya dulu. Jadi yang tinggi ini akan kemudian dipertukarkan lebih dulu gitu ya. Ini jadi ion-ion mana dulu yang akan nanti dipertukarkan itu bergantung dari karakteristik resinnya. Ini ya. Ada datanya ya. Baik. Meskipun ion exchange ini sangat tangguh ya, sangat widely used ya, widely implemented di water treatment, ini punya juga keterbatasannya, ada keterbatasannya ya. Kapan keterbatasan? Gini, ini akan efektif jika kemudian bentuknya ion, memang namanya juga ion exchange ya. Jadi kalau nanti tidak bentuk ion, yang memang tidak bisa dipertukarkan, harus bentuk ion ya, harusnya bentuk ion. Kalau tidak bentuk ion nggak bisa dipertukarkan. Itu satu.
Yang kedua, ini akan efektif kalau kemudian low concentration. Jadi ketika ionnya konsentrasinya rendah ya. Kalau konsentrasi tinggi, oke, ini sudah bentuk ion tapi tinggi, nanti juga kemudian kurang efektif karena harus cepat penuh, nanti resinnya cepat penuh sehingga harus segera diregenerasi ya. Harus segera diregenerasi. Itulah kenapa kemudian ion es ini letaknya di belakang ya, sebelum, bukan di awal-awal, bukan di dekat koagulasi flokulasi ya, di belakang ketika mendekati boiler ya. Karena ada treatment awal dulu, ada pre-treatmentnya, sehingga nanti ketika levelnya sudah level ion, tinggal sedikit low concentration, baru disinilah peran ion es ini ya. Kemudian afinitasnya juga harus besar, Maksudnya bagaimana? Tadi kan sudah kita lihat ya, ini afinitasnya ini ya. Jadi kalau resin-resin dengan afinitas yang rendah nanti agak kurang bagus ya prosesnya. Jadi misalnya ini afinitasnya ini, angka-angka ini relatif afinitasnya. Kalau semakin tinggi semakin mudah dipertukarkan. Misalnya apa? Sulfat. Sulfat itu relatif tinggi, sulfat 85. Artinya apa? Resin ini yang di slide yang di depan mata kita ini kurang bagus untuk menukar ini, misalnya F-1 ya, karena terlalu kecil perbedaan afinitasnya. Kalau misalnya kation ya, kation ini, resin ini akan kurang efektif kalau kemudian digunakan untuk mengikat natrium misalnya. Ini juga kurang efektif untuk resin karena ini Na-nya 1,2, H+-nya 1, jadi kurang besar afinitasnya, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi akan bagus ya kalau misalnya PB berapa? 4, ini besar afinitasnya ya, perbedaannya. Barium ya. Kemudian Mg, zinc, terusnya ya. Baik, ini adalah bagian akhir dari video ini tentang ion exchange ya teman-teman sekalian, dan selepas ini nanti kita akan masuk ke topik berikutnya. Jadi kan setelah ini kan kita masuk boiler. Jadi setelah ini kita akan mentreatment, ini kan ion sudah selesai ya. Jadi kita mungkin nanti akan concern ke gas-gas ya, yang kemudian cenderung untuk membuat atau potensi korosi ya, kemudian ada oksigen, kemudian ada juga CO2, bagaimana treatment-treatmentnya, kemudian ada aerasi, deaerasi, nanti desainnya kita lihat sikon ya, kalau memungkinkan ya kita lihat. Saya nggak tahu di mata kuliah apakah sudah dibahas belum ya desain ini ya, cooling tower itu kayaknya ada di mata kuliah mas transfer, ada nggak ya cooling tower ya untuk pendinginan ya, cooling tower untuk pendinginan. Kita akan masuk nanti desalinasi juga, desalinasi, kemudian beberapa karakteristik air, permukaan air dan seterusnya. Nanti terakhir kita akan masuk ke boiler ya. Mungkin itu teman-teman sekalian materi yang seharusnya kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selamat menikmati untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang belum klik silahkan didiskusikan di grup maupun di psikologi. Thank you for your time, your attention. Terima kasih, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan keadaan segera membaik sehingga kita bisa beraktivitas jadi lebih normal lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.